Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Itu ya, itu Malaysia yang merengek-rengek minta supaya mereka diikut sertakan dalam turnamen yang diselenggarakan di Sumatera Utara ya. Mereka minta Indonesia memasukkan mereka ke dalam turnamen tersebut. Tapi ya jelas-jelas Indonesia pastinya menolak ya, karena tidak ada korelasinya, tidak ada kepentingan ya untuk Malaysia ikutan ke turnamen ini. Karena apa? Karena kan Malaysia tidak ikut Piala Dunia. Sementara Malaysia ya kita tahulah seperti apa. Nah ini di sini mereka dimasukin ke dalam turnamen tersebut, teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, dan kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga serta apa yang dicita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama. Malaysia harus menelan pil pahit setelah permintaan Federasi Sepak Bola Malaysia untuk ikut serta dalam turnamen Piala Kemerdekaan 2025 ditolak secara resmi oleh PSSI. Turnamen yang digagas sebagai pemanasan timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2025 itu ternyata hanya mengundang tim-tim peserta Piala Dunia, dan Malaysia bukan salah satunya. Penolakan itu tak hanya menjadi pukulan bagi fan, tetapi juga memicu reaksi dari sejumlah tokoh sepak bola Malaysia. Salah satu yang cukup vokal adalah legenda hidup Harimau Malaya, Safei Salih, mantan striker tajam yang menjadi pahlawan Malaysia saat menjuarai Piala AFF 2010, itu menyayangkan keputusan PSSI yang menurutnya terlalu eksklusif dan kurang menghargai potensi negara tetangga. Timnas Malaysia U17 pantas untuk ikut serta. Ini bukan soal siapa yang lolos Piala Dunia atau tidak, tapi soal kesempatan membangun sepak bola regional, tegas Safei Salih kepada media lokal. Ia juga menambahkan bahwa hubungan antar negara di Asia Tenggara seharusnya lebih saling mendukung, bukan justru menutup pintu bagi satu sama lain. Tak berhenti sampai di situ, Safei bahkan menyentil kembali momen ikonik ketika timnas Malaysia mengalahkan Indonesia di partai final Piala AFF 2010. Kita pernah kalahkan Indonesia di momen besar. Jangan lupakan sejarah itu. Kami layak diberi ruang di ajang seperti ini, karena kita juga pernah berjaya, ujarnya. Pernyataan Safei itu sontak menimbulkan reaksi beragam di media sosial. Banyak netizen Malaysia yang mendukung penuh sang legenda, menyebut bahwa PSSI terlalu membanggakan pencapaian timnas U17 mereka dan mulai melupakan solidaritas regional. Di sisi lain, tak sedikit juga netizen Indonesia yang balik menyindir bahwa Piala AFF 2010 sudah lama berlalu dan kini Indonesia sedang menatap panggung dunia yang lebih besar, Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, PSSI tetap bersikukuh dengan keputusan mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa turnamen ini disusun dengan pertimbangan teknis murni, bukan sentimen politik ataupun rivalitas antar negara. Kami ingin uji tanding dengan... Mereka masih mengungkit-ungkit prestasi mereka waktu mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2010, teman-teman. Katanya mereka tuh cukup berprestasi ya dengan hal gitu. Padahal Indonesia udah lupa banget itu dengan kekalahan itu ya. Indonesia sekarang udah menuju Piala Dunia gitu, bukan lahir di AFF. Kenapa mereka masih ngungkit-ngungkit hal itu gitu? Apa karena tidak diajak? Bikin malu aja. Kalau saya sih malu ya kalau untuk merengek-rengek gitu mau ngikut turnamen tersebut. Ini kan ini lucu ya, Malaysia aduh. Malaysia ngotot ingin ikut turnamen Piala Kemerdekaan. Madam Pang langsung berikan reaksi menohok ini pada fan. Isu seputar Piala Kemerdekaan 2025 kembali memanas. Setelah PSSI resmi merilis daftar peserta yang terdiri dari negara-negara yang lolos ke Piala Dunia U17, reaksi keras justru datang dari negeri jiran, Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia disebut kecewa berat lantaran nama mereka tidak tercantum dalam undangan resmi. Bahkan, sejumlah tokoh publik dan media Malaysia menuding PSSI pilih kasih dan tidak menjunjung semangat regionalisme. Namun, di tengah riuh kritik itu, satu suara tajam datang dari sosok yang dihormati di kawasan Asia Tenggara, Madam Pang, Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand. Dikenal
dikenal dengan gaya bicara lugas dan tajam, Madam Pang memberikan komentar menohok yang langsung menjadi buah bibir. Malaysia harus sadar diri. Turnamen seperti Piala Kemerdekaan bukan ajang hiburan atau nostalgia. Apalagi untuk menambal rasa kecewa karena gagal lolos ke Piala Dunia U17. Kalau tetap ngotot ikut, itu justru bisa mempermalukan sepak bola Asia Tenggara di hadapan dunia. Tegas Madam Pang dalam wawancara eksklusif dengan media Thailand, Selasa pagi. Menurutnya, PSSI memiliki hak penuh menentukan siapa yang layak tampil di ajang prestisius ini. Terutama karena turnamen tersebut juga menjadi uji coba resmi bagi timnas U17 Indonesia jelang tampil di Piala Dunia. 3 negara peserta, Tajikistan, Panama, dan Afrika Selatan, adalah wakil sah di Piala Dunia U17. Itu bukan level yang bisa dianggap enteng, tambahnya. Madam Pang pun mengingatkan bahwa setiap keputusan federasi harus dilandasi pertimbangan teknis, bukan emosional. Kalau fan memang ingin dihormati, fokuslah memperbaiki sistem pembinaan dan hasil di lapangan. Bukan cari-cari panggung di turnamen yang memang bukan hak mereka, ujarnya. Ia juga memuji langkah strategis PSSI yang dinilainya sudah mulai berpikir global. Dengan undangan kepada negara-negara peserta Piala Dunia, Indonesia sedang membangun narasi baru dalam sepak bolanya. Ya, Madam Pang aja sudah sampai menyampaikan hal itu ya terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia. Dan ini kan bukan ranahnya gitu, ini kan keputusan mutlak, keputusan PSSI ya, tidak bisa dirubah-rubah. Mau siapa yang mau diajak di dalam turnamen ini itu terserah PSSI. Kenapa gitu Malaysia harus ikut-ikutan bikin ramai aja gitu. Mau ikut-ikutan ya naikinlah prestasinya kalian itu masuk Piala Dunia seperti timnas U17 Indonesia gitu kan udah masuk Piala Dunia. Sementara PAM atau Malaysia itu kan tidak masuk apa-apa gitu. Piala Asia pun kan masih kualifikasi gitu kan. Oke, lanjut. Malaysia ditolak mentah-mentah oleh PSSI, terutama Erick Thohir, untuk ikut serta dalam Piala Kemerdekaan U17 yang diselenggarakan di Sumatera Utara, khususnya di Stadion Deli Serdang yang baru, teman-teman. Jadi, sungguh nekat Malaysia mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam Piala Kemerdekaan U17. Kenapa saya katakan nekat? Indonesia sendiri, PSSI sendiri membuat Piala Kemerdekaan U17 ini untuk persiapan atau bekal mereka untuk menghadapi tim-tim yang di grup H seperti Brazil, Zambia, dan ada satu lagi negara saya lupa. Dan untuk mempersiapkan itu, nah saya tanya sekarang, emang Malaysia lolos Piala Dunia U17? Kan enggak. Piala Asia aja nggak lolos, apalagi Piala Dunia kan. Makanya saya katakan ini Malaysia ini nekat kali untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Piala Kemerdekaan U17. Jadi Malaysia lolos dulu bos, lolos dulu ke Piala Dunia, baru ikuti Indonesia ya. Nah kan betul kata saya tadi. Jadi lolos dulu ke Piala Dunia, nanti Indonesia akan mengundangnya gitu. Ini lolos enggak jadi peserta, mau ikut-ikutan jadi peserta. Ini kan untuk yang lolos ke Piala Dunia aja gitu, jangan. Kenapa kalian harus ikut-ikutan gitu? Dan kenapa nggak diundang gitu? Kok marah gitu? Ngomel-ngomel gitu di belakang. Bikin malu aja kalian itu. Oke. 9 pemain diaspora baru gabung pemusatan latihan timnas U17. Jelang Piala Dunia U17 tahun ini, Nova Arianto menambah kekuatan Garuda Muda dengan memanggil pemain diaspora baru, yakni di posisi bek ada Feike Muller dan juga Ezer Jacob. Lalu di posisi gelandang ada Lionel Detroy, Floris De Parter, Noah Pohan, dan Jonah Gesling. Dan di posisi striker ada Azadin Ayub, Deston Hook, serta Nicholas. Sebelumnya hanya Matt Becker yang merupakan pemain diaspora pada skuad Garuda di Piala Asia U17 2025 lalu. Dengan bergabungnya 9 pemain ini, apakah Garuda Muda mampu beri kejutan di Piala Dunia U17 nanti? Masih banyak ternyata ya diaspora kita yang pesepak bola itu di luar, termasuk yang U17 ini. Mantap sekali ya, ada 9 orang pemain diaspora yang walaupun memang ini belum teruji ya seperti apa permainannya, tapi kan minimal mereka sudah terdaftar gitu di timnas Indonesia. Mantap sekali nih, banyak sekali potensi untuk timnas Indonesia ke depan ini ya, cukup bagus sekali itu. Timnas Arab menaruh dendam kepada Justin Hubner. Ya, kalian ingat nggak dengan gambar ini? Ini adalah foto yang diposting oleh Justin Hubner beberapa saat setelah drawing round 4 menempatkan timnas Indonesia satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Ya, mungkin sebenarnya Justin Hubner membuat story IG seperti ini
untuk memberi peringatan buat Abdullahi kalau dia tidak takut dengan timnas Arab. Tapi ternyata hal ini mendapat respon negatif dari seluruh media Arab. Bukan cuma media Arab Saudi ya, bahkan media Irak pun memposting apa yang diposting oleh Justin Hubner. Ya, setelah ramai viral, akhirnya Justin Hubner menghapus story tersebut dan langsung meminta maaf. Tapi sepertinya Arab Saudi udah terlanjur sakit hati. Dan hal ini ramai dibahas di Arab. Kalau kita lihat kolom komentar ya, orang Arab banyak yang mengutuk kejadian itu. Kalau kita terjemahkan komentar mereka kurang lebih seperti ini ya. Mendukung Arab Saudi, bahkan ini ya, bakar mereka. Jadi pertandingan Arab Saudi lawan Indonesia nanti bukan cuma sekedar balas dendam Arab Saudi yang kalah di round 3 dari Indonesia. Tapi juga sekaligus pembalasan Arab Saudi terhadap story Justin Hubner. Jadi Indonesia harus lebih ekstra waspada. Karena kita akan melawan tuan rumah yang punya 3 misi saat melawan timnas Indonesia. Misi yang pertama lolos ke Piala Dunia. Misi yang kedua membalaskan kekalahan 2-0 di GBK. Dan yang ketiga membalaskan sakit hati karena story Justin Hubner. Salam di Mateo. Story Justin Hubner ini memang ada-ada aja ya. Si El Preman ini. Tapi saya yakin dengan hal seperti itu Justin Hubner akan semakin brutal nanti ya. Tapi jangan itu aja, awas aja kalau misalnya mereka menggunakan wasit untuk menyingkirkan Justin Hubner nanti ya di kualifikasi round 4 ini. Jangan karena mereka tuan rumah lalu mereka karena mereka banyak duit lalu mereka menggunakan hal-hal yang tidak ya untuk menyingkirkan si El Preman ini, karena kan sudah kita tahulah negeri-negeri Arab itu seperti apa, mereka suka merengek-rengek ke wasit, apalagi ini kan mereka banyak duit, apalagi dan mereka mau lolos langsung ke Piala Dunia di round 4 ini teman-teman. Mereka mau balas dendam sama Indonesia karena pertama mereka ditahan imbang ya waktu di Saudi, terus mereka kalah 2-0 waktu di Indonesia. Nah itu mungkin mereka agak kurang pede, apalagi dilihat si Justin ini memposting waktu mereka menerjang kepala salah satu pemain Arab Saudi ya. Hujat saya, kritik saya tidak ada masalah. Saya cuma berpesan, tolong ya. Hujat saya, kritik saya tidak ada masalah. Tapi tolong jangan pecahkan tim nasional. Pelatih belum bekerja sudah dihujat, ya pemain dihujat. Kita justru harus mendorong tim nasional kita. Ya. Kalau kami di PSSI biasa dihujat dari dulu juga puluh tahun dihujat gitu. Tapi titip dengan segala kerendahan hati saya. Tolong tim nasionalnya dijaga. Yang U23 lagi main, ya, dihujat, sepi, kan kasihan. Ya kalau untuk saya setuju ya, kalau misalnya untuk para pemain jangan sampai ada hujatan lah, kasihan ya kan mereka sudah capek-capek bermain gitu. Terus mereka mendapatkan hujatan dari para netizen kita. Karena kan mereka juga kan manusia, mereka punya kemampuan, punya kelebihan dan kekurangan. Ya wajar saja dalam satu permainan kalau misalnya mereka lagi performanya lagi turun, mereka jangan dihujat, itu kan manusiawi sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.